Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil huril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya tarawih Musholla An-Najah Mimbaan ya Pak, Mimbaan Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah ya, semakin kesini semakin menjelang 10 hari akhir ini yang taraweh maju ya Pak ya. Dan kalau saya persani, saya pandang jamaah yang paling muda malah Pak Anang ini nggih Pak Anang. Paling muda itu 60 sekian. Nggih Pak Anang. Belum ya Pak? Sudah pensiun, 58 pensiunnya. Ya, 60 kurang berapa Pak? Masih 58. Itu paling muda. Ya kalau Mas siapa Mas? Mas apa? Madil? Fadil, Masya Allah. Umur berapa Mas? 11. Masya Allah. Ini Mas Jagat ini Pak Anang kenal banget. Ini autis, tapi alhamdulillah sekarang muridnya Bu Supen dulu ini Bu. Sekarang sudah selesai KKN, jadi bisa melewati itu. Mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, paling muda berapa Bu? 56 paling muda ya? Paling muda ya, Masya Allah. Ya memang dekat telasan ini Bu, dekat hari raya ini yang muda-muda ini emok sudah sampai KDS Pak, KDS kemana-mana begitu. Nah ini fenomena. Padahal Ramadan ini adalah syahrul barokah. Syahrul barokah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya itu jangankan ibadah-ibadah wajib Pak. Ibadah wajib jelas. Ibadah wajib ini sangat istimewa. Ibadah sunnah sekalipun pahalanya disetarakan dengan ibadah wajib. Ibadah wajib itu besar pahalanya, tapi sering orang dianggap biasa-biasa saja. Ibadah wajib itu, sholat 5 waktu itu, orang kadang kalau meninggalkan itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal apa? Padahal ibadah wajib itu adalah ibadah utama yang dipersyaratkan oleh Allah kepada seorang hamba apabila hamba itu ingin memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat utamanya adalah tidak ada amalan yang lain kecuali amalan-amalan yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis qudsi Allah menyatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi", tidaklah seorang hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan ahabba ilayya, yang sangat aku cintai. Jadi kalau seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah mimma taraktu alaih, kecuali amalan itu adalah amalan yang telah aku wajibkan. Berarti amalan wajib itu adalah amalan utama Bapak Ibu sekalian. Di bulan suci Ramadan, amalan utama itu Masya Allah menduduki peringkat yang sangat-sangat istimewa. Saking istimewanya Bapak Ibu sekalian, pahala ibadah wajib itu tidak begitu dibahas. Yang dibahas justru ibadah-ibadah sunnah. Misalnya gini, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya sebagaimana dia seperti kutiba, dicatat baginya qiyamul lailatan, seperti halnya sholat tahajud sepanjang malam Pak. Sepanjang malam. Ini besarnya pahala sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan.
Maksudnya apa? Kalau ibadah sunnahnya saja seperti itu besarnya, apalagi ibadah wajibnya, maka keliru atau sungguh tertipu orang yang apabila datang Ramadan ngejar sunnah-sunnahnya, yang biasanya jarang-jarang ke musola ke masjid, diperlukan ke musola ke masjid untuk taraweh, ngejar tarawehnya Pak. Bahkan ada yang sudah adzan, sudah iqomah, entek lu masih belum taraweh. Masih belum taraweh katanya, masih sholat isya katanya, kejar tarawehnya, isyanya tinggal. Oh, ada ini Pak. Apalagi yang namanya sholat duhur berjamaah, tak elakoi. Sholat asar berjamaah, tak elakoi. Karena memang di dalam bulan suci Ramadan ini yang dimop besar-besar adalah kesunahan. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang taraweh di bulan suci Ramadan, qiyamul Ramadan, dengan landasan iman dan mengharap pahala, mengharap keberkahan dari Allah, maka dosanya dihapus. Itu sunnah padahal, apalagi wajibnya gitu loh Pak. Dan ini kebiasaan orang muda, anak muda yang merasa jatah hidupnya masih banyak, entek lu itu tadi. Mbak, Mas kok ndak kok ndak taraweh ini ke entek lu, masih umur 11 tahun, masih umur 12 tahun. Kalau Pak Anang, maklum Pak Anang sudah 58 tahun, sudah, makanya harus rajin. Dia bilang gitu. Kalau masalah umur, yang muda bisa mati, yang sedang-sedang bisa mati. Saya ini hampir 50, bisa saja kapan. Ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, bisa saja memang yang tua yang duluan yang meninggal, yang muda belakangan, atau dibalik Bu, yang muda belakangan, yang tua duluan, dibalik. Artinya umur ini tidak bisa dijadikan patokan kapan kita akan berakhir, sehingga kita harus menanamkan pada diri kita, seandainya atau anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Apabila kita tidak meraih keberkahan seoptimal mungkin, maka sesal kemudian. Bayangkan Pak, ini sudah menjelang 10 hari akhir, yang di dalam bulan Ramadan ini ada khairum min alfi syahr, ada satu malam kemuliaan yang nilainya, kalau beribadah di malam itu, ketepatan pas di malam itu, maka nilai ibadahnya itu khairun min. Jadi lebih baik, bukan setara dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu di kalkulator itu 83 tahun 4 bulan. Anggaplah 83 tahun. 83 tahun ini kan ya anggap rata-rata usia sudah sangat banyak bonus. Kalau seseorang beribadah di satu malam, yang di malam itu bertepatan dengan Al-Qadar, malam kemuliaan, maka ibadah yang di malam itu melampaui Pak, melampaui seumur manusia ibadah. Misalnya seorang baru lahir cenger sudah ibadah, sampai meninggal umur 83 tahun meninggalnya, itu tidak pernah tidak ibadah malolo. Dari lahir ceprot ibadah sampai nanti meninggal ibadah, ada maksiata sama sekali, semua ibadah selama 83 tahun seumur hidupnya. Itu ibadah di malam kemuliaan nilainya lebih baik. Misalkan kita baca Quran Pak, baca Quran, alif lam mim dzalikal kitabu, atau baca Yasin 1 surat atau 1 juz atau 30 juz misalnya, atau gampangnya saja sudah ayat 1, ayat pertama yang 1 huruf Qaf, atau surat Al-Qalam itu
nun, misalkan cuman ngaji nun gitu, pas malam kemuliaan, pas malam qadar, pas malam ganjil, malam Ramadan, pas Lailatul Qadar, itu sama nilainya atau lebih besar nilainya, melebihi dari ketika lahir sampai meninggal baca nun 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 nun. Bayangkan, ini salah satu keberkahan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya sekarang, Pak, karena malam yang sangat istimewa itu sifatnya rahasia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amanah, membuka sedikit clue atau petunjuk Al-Qadar itu berada di hari-hari ganjil, di 10 hari akhir Ramadan. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 24. Ini masih bersifat teka-teki, sehingga kalau kita memiliki kepastian bahwa malam itu adalah malam ganjil, maka beribadah sepenuhnya malam itu, bela-belain sudah. Asam urat dikit, bela-belain, Pak. Bawa balsem, bawa boreh, bawa macam, monggo sudah, bela-belain. Masalahnya juga lagi, Bapak Ibu sekalian, terutama di Indonesia, ini ada dua versi. Yang menganggap ganjil bisa jadi itu tidak ganjil, yang menganggap genap bisa jadi itu ganjil. Nah, sekarang supaya aman, supaya pasti dapat ganjil, ikut cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iktikafnya, nongkrongin masjidnya setiap malam, aman sudah. Nggak usah ngitung ini ganjil ini genap, sudah nggak ngitung, karena yang kita sangka ganjil boleh jadi genap, yang kita anggap genap boleh jadi ganjil. Allahu a'lam, sudah sama-sama benar, rekanlah Muhammadiyah menganggap masih ganjil, NU sudah, Kemenak sudah menganggap genap, nggak urus sudah. Kita cari amannya, ikut caranya Rasul beribadah, menyikapi 10 hari akhir Ramadan, tidak pulang di masjid siang malam. Kalaupun tidak mengikuti yang se ekstrim itu, ya setiap malamnya saja sudah, setiap malamnya. Ke KDS-nya teklulah siang atau kapan kalau mau ke KDS, mau kemana-mana, utamakan, anggap ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau sampai kita tidak memperoleh sesuatu yang sangat istimewa itu, kita betapa ruginya kita. Yang hadir ini Masya Allah 58 ke atas. Sing paling sepuh sinten Pak? Siapa? Senapa Pak? Sing paling sepuh Pak? Usianya sini Pak? 76 ya. 76 kayak rokok jarum sudah Pak. Masya Allah. Jadi mari supaya kita betul-betul bisa meraih kemungkinan memperoleh malam kemuliaan. Tekaklah Pak Bu, iktikaf kita itu tidak mengapa-ngapa. Tekaklah tidur sudah, tapi niatkan masuk masjid iktikaf, itu sudah pahala tersendiri. Tidur sekalipun itu masuk iktikaf. Kalau niat ketika masuknya iktikaf, kalau niat ketika masuknya cari tumpangan tidur, beda Pak, beda. Apalagi nanti sambil sholat sunnah, sambil zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa allahu akbar, atau berzikir yang memang zikirnya orang-orang 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu zikir-zikir yang, karena apa Bapak sekalian, semakin usia 40 tahun, 45, 50, 55 dan seterusnya, ini kita berlindung jangan sampai grafik ibadah, grafik pendekatan kita kepada Allah itu turun, harus naik. Maka kita mohon perlindungan, mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma ini Rabbi as'aluka minal kasali, Rabbi a'udzubika minal kasi wa su'il kibar. Ya Allah, lindungilah kami dari kemalasan di hari tua. Karena semakin tua jangan sampai pendekatan diri, kualitas pendekatan diri kita kepada Allah semakin menurun. Maka untuk itu kita hanya mampu kalau mendapat pertolongan dari Allah. Maka doa-doanya diantaranya doa zikir pagi petang itu adalah a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas di hari tua. Semakin tua semakin malas. Bukan berarti malas beraktivitas duniawi Pak. Sudah pensiun, pesangonnya banyak, pensiun dari perusahaan, pesangonnya banyak, dibelikan sapi. Adalah pensiunnya hari-harinya ngarek malolo Pak.
ke Sahabe Malolo, atau beli sawah, nanam ini nanam itu, atau yang tidak ke sawah, sudah pensiun, sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, sudah pensiun, hartanya sudah cukup, harusnya hari-harinya hanya menunggu waktu duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, sedekah, ngomong anak cucu, malah nyalek Pak, DPR Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin kita bertambah usia, semakin diberi kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan-kegiatan kita yang produktifnya, terutama akhiratnya, kalaupun dunianya tidak produktif, tidak mengapa. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak komersil, itu sudah perlu dihandle oleh kita yang sudah bertambah usia. Pada hakikatnya tidak hanya yang tua, siapapun, karena batas hidup kita tidak tahu kapan. Mudah-mudahan dimudahkan ibu-ibu sekalian. Kita doakan mudah-mudahan betul-betul kita memperoleh keberkahan di bulan suci Ramadan ini, terutama nanti di malam Qadar, di malam Qadar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidah Aisyah, oleh ibunda kita, "Ya Rasul, kalau aku mendapati malam Qadar, apa doa yang harus aku minta kepada Allah?" Karena doa di malam itu kabul, Pak. Maka Rasul menyatakan, "Allahumma inni, ya Allah berilah aku, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha memberi maaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afa, dan sangat mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, maka ampunilah aku. Sehingga karunia terbesar yang kita dambakan dari Allah sesungguhnya adalah ampunan, Bapak Ibu sekalian. Perjuangan terbesar dalam hidup kita ini, dalam menghadapi akhirat kita, itu adalah terhapusnya dosa-dosa kita. Maka puasa Ramadan, seluruh peribadatan di bulan suci Ramadan ini, ending poinnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Itu yang kita dambakan, dihapus dosa-dosa kita. Kalau kita sudah dihapus dosa kita, tidak ada address atau alamat ke neraka, Pak, tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Nah, itu perjuangan kita. Sehingga permintaan yang paling berharga yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika di malam semua doa-doa dikabulkan, mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.